Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 14 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Nisa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Warga Kota Medan sempat dihebohkan dengan video temuan mayat yang ada di kampus Universitas Prima Indonesia atau Unpri Medan. Pihak kampus menjelaskan bahwa jenazah tersebut merupakan kadaver atau mayat manusia yang digunakan untuk praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpri Medan. Bitlab 4 Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan di lantai 15 gedung Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul, Medan. Berdasarkan video viral yang beredar, menyebut bahwasannya di kampus Unpri ditemukan mayat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemui 5 jenazah di 2 tempat yang terpisah. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, saat ditemui membenarkan bahwa ada 5 mayat yang ditemukan petugas di dalam kampus tersebut. Hadi menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait penemuan tersebut. Penyelidikan awal dari Polrestabes Medan bahwa diduga itu adalah jenazah atau mayat manusia. Saat ini Polrestabes Medan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak rektorat dan kampus untuk kita bisa mendalami jenazah tersebut. Dosen anatomi Fakultas Kedokteran Unpri, Ali Napia Nasution menjelaskan bahwasanya 5 jenazah yang diperiksa tersebut merupakan kadaver Fakultas Kedokteran Unpri. 5 kadaver ini dikeluarkan dari bak laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Unpri dan dijejerkan di meja anatomi lab anatomi untuk diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, kadaver ini dikembalikan ke bak laboratorium anatomi. Ali menjelaskan kadaver ini dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008 lalu. Saya mendampingi polisi dari Polda dan tim laboratorium forensik Poldasu memeriksa di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat 5 kadaver yang dikeluarkan dari bak kadaver Laboratorium Anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara wanita tewas ditabrak bus Transmetro Deli dengan nomor polisi BK7635UA di depan kantor pos Pekan Labuhan, Kota Medan pagi tadi. Korban bernama Melia Anissa, 23 tahun, warga Medan Belawan yang berboncengan dengan temannya tersebut meninggal dunia setelah sempat terseret sejauh 10 meter. Sementara pemuda yang membawa motor dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut Kepala Lingkungan 3, Abdul Manan, kecelakaan bermula saat pengendara motor hendak berangkat menuju tempat kerja melintas dari arah Pelabuhan Belawan menuju Medan. Diduga supir bus Transmetro Deli ugal-ugalan hingga menabrak sepeda motor yang berada di depannya dan sempat membuat warga sekitar marah terhadap supir bus tersebut. Tidak adanya ambulans membuat petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Labuhan mengevakuasi korban menggunakan bus Transmetro Deli ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan visum. Dari arah mana, Bang? Sama, satu arah dari Belawan mau Medan. Berapa orang? Banyak orang lah, korban satu meninggal dunia, satu lagi. Cewek cowok. Yang apa? Cewek. Yang di klinik siapa? Cowok cewek, Bang? Yang cowok apa cewek di klinik? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki ada 2. Di klinik parah juga. Parah. Sementara itu, rekan korban yang mengendarai sepeda motor telah dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka serius di bagian kepala. Guna proses penyelidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut, sepeda motor korban kini diamankan di unit Lantas Polsek Medan Labuhan.
Sementara itu pemirsa, Polres Labuan Batu Selatan mengamankan seorang warga Padang Lawas Utara terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Tersangka kasus penimbunan BBM jenis biosolar berinisial B, warga Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Padang Lawas Timur, melakukan transaksi menggunakan lebih dari 1 barcode sehingga memudahkan untuk membeli BBM berulang kali. Selain itu, pelaku juga memodifikasi tangki mobil truk menggunakan pompa isap sehingga saat petugas EPBU mengisi BBM ke dalam tangki truk miliknya, maka secara otomatis minyak langsung terisi ke dalam wadah yang tersedia dalam tangki tersebut. Tersangka mengakui dirinya melakukan tindakan penyulingan BBM bersubsidi selama 5 bulan terakhir. Ia kemudian menjualnya secara eceran ke kios-kios di wilayah Paluta. Pada konferensi pers yang kemarin, Kasat Reskrim Polres Labuan Batu Selatan AKP Gorbachov menjelaskan pihaknya berhasil mengungkap 5 kasus dalam sepekan terakhir. Di antaranya pengungkapan kekerasan terhadap anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak, pencurian dengan pemberatan, serta kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari kelima kasus tersebut, petugas mengamankan 6 orang tersangka ke ruang tahanan Polres Labuan Batu Selatan dan tidak ditemukan catatan residivis. 8 kasus selama sepekan ini. Ada 5 kasus. Yang pertama pengungkapan penyalahgunaan BBM jenis biosolar. Kemudian yang kedua pengungkapan terhadap kekerasan anak. Kemudian yang ketiga sama pengungkapan terhadap kekerasan anak. Kemudian yang keempat terkait dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Kemudian yang kelima terkait dengan pencurian dengan pemberatan. Untuk semua tersangka ini ada nggak yang residivisnya? Untuk kelima kasus ini belum ada yang kita temukan catatan atau yang bersangkutan disebut kita residivis. Pemirsa, bencana longsor kembali menerjang Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini longsor terjadi di Kecamatan Polung dan Kecamatan Bakti Raja yang mengakibatkan akses antar 2 kecamatan terputus. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Humbahas akhir-akhir ini telah menimbulkan terjadinya bencana longsor. Setidaknya ada 8 titik longsor dalam satu ruas jalan yang berada di Dusun Batu Dinding, Desa Marbuntonga, Marbundolok. Di lokasi longsor tersebut terlihat material batu-batu besar bercampur tanah dan sebagian pohon yang tumbang ikut menimbun badan jalan. Dikhawatirkan longsor susulan akan terus terjadi karena cuaca ekstrim beberapa hari terakhir ini. Menurut keterangan warga sekitar Anggiat Banjarnahor, peristiwa longsor yang memutus jalan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Akibat longsor tersebut, material bebatuan yang terjatuh dari perbukitan menutupi akses jalan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Polung dan Bakti Raja, sehingga para pengendara yang hendak melintas terpaksa berputar balik melalui jalur alternatif. Sementara itu, waktu tempuh dari Kecamatan Polung menuju Kecamatan Bakti Raja biasanya hanya berkisar 10 hingga 15 menit, namun karena harus berputar balik melalui jalur Bakti Raja menuju Kecamatan Dolok Sanggul, sehingga waktu tempuh berkisar 1 jam lebih. Kalau kami warga di sini Pak, jelas terganggu Pak, karena beginilah keadaannya Pak, kami mau pergi ke ladang nggak bisa Pak, karena akses ladang kami cuma satu ini jalannya Pak. Selain ke ladang menuju kemana nih Pak? Ke panorama Sileme-Leme, tempat wisata Sileme-Leme, ini aksesnya Pak. Harapannya sama pemerintah supaya cepatlah diatasi, karena di sini ada beberapa titik Pak kejadiannya Pak. Sudah berhari-hari Pak. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga sekitar menuju perladangan ikut terganggu. Begitu juga akses dari Kecamatan Bakti Raja ke tempat wisata Sileme-Leme menjadi terkendala. Sementara itu pemirsa, seorang lansia warga Tobang, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal, diduga hanyut di Sungai Batang Gadis saat mengambil wudhu di Masjid Jamik Nur Huda. Memasuki hari kedua pencarian, tim gabungan belum berhasil menemukan Abdul Hakim, lansia berusia 71 tahun yang diduga hanyut di Sungai Batang Gadis di Desa Tobang, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal. Tim gabungan Basarnas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama masyarakat melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Batang Gadis dengan radius 5 km dari tempat korban mengambil air wudhu.
Puluhan personil dan perahu diturunkan untuk melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan daratan. Petugas akan memperluas pencarian hingga batas waktu yang tidak ditentukan agar korban dapat segera ditemukan. Keluarga korban masih menunggu dan berharap korban dapat ditemukan secepatnya. Tadi malam sudah dilaksanakan penyisiran, tapi akibat daripada hujan tadi malam yang sangat deras dan sungai meluap, untuk penyisiran hanya di pinggiran sungai melalui senter penerangan. Jadi kami sepakat dengan Basarnas dan BPBD dan warga masyarakat untuk dihentikan tadi malam dan dibantu oleh warga untuk penyisiran yang ditentukan oleh ketua tim dari Basarnas nanti Pak Rangkuti, mungkin ada sekitar radius 5 km. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Kota Medan sudah mempunyai stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL yang diperuntukkan untuk mobil dinas Forkopimda Kota Medan. Jika SPKL berjalan dengan lancar, pihak Pemko Medan akan merealisasikannya untuk masyarakat umum. Bertempat di halaman kantor pemerintah Kota Medan, Wali Kota Medan Bobi Nasution meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL yang diperuntukkan untuk mobil dinas Forkopimda Kota Medan pada Selasa sore. Stasiun pengisian kendaraan listrik ini diperuntukkan untuk mobil-mobil dinas Forkopimda Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan SPKL yang dipasang di balai kota masih bersifat untuk kebutuhan private dan belum diperuntukkan untuk umum. Bobi menyebut jika uji coba pengisian mobil listrik ini berhasil, dirinya mempersilahkan para investor agar berinvestasi di Kota Medan. Hal itu bertujuan agar Kota Medan semakin ramah lingkungan dan polusi kendaraan semakin berkurang. Yang menggunakan memang paling hanya untuk kendaraan dinas, pemerintah Kota Medan ataupun Forkopimda yang menggunakan, tapi nanti tahapannya akan kita coba lihat agar ini bisa menjadi SPKLU. Jadi kalian nanti yang mau ngisi daya listrik, mobil listriknya, mungkin ke depannya nanti bisa sekalian lihat kantor Kota Medan. Pemerintah Kota Medan bersama tim gabungan Dinas SDA BMBK, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polrestabes Medan melakukan uji kekesatan atau skid resistance test pada ruas Jalan Sudirman setelah pembenahan yang dilakukan sejak bulan Oktober lalu. Jalan Sudirman yang sempat dibuka pada bulan November lalu menyebabkan seorang pengendara sepeda motor tergelincir saat melewati ruas jalan tersebut dan menjadi perhatian warga media sosial. Pasca kejadian tersebut, Jalan Sudirman pun kembali ditutup. Pemerintah Kota Medan merespon peristiwa tersebut dan mengatakan ruas Jalan Sudirman belum dapat dilalui untuk umum. Setelah dilakukan pembenahan kembali, rencananya ruas Jalan Sudirman akan dibuka pada hari Jumat atau Sabtu pekan ini. Kadis SDA BMBK Medan Topan Ginting mengatakan Pemko Medan optimis ruas jalan ini dapat dibuka dan dilalui pada akhir pekan ini jika hasil uji kekesatan menyatakan jalan tersebut sudah sesuai standar. Ini untuk Jalan Sudirman, besok kita akan lakukan tes kekesatannya. Jadi kita besok sudah tim, termasuk Dinas Perhubungan, Satlantas dari asosiasi. Kemudian nanti hari Kamis kita lihat nilainya. Setelah itu nanti kemungkinan kalau nggak Jumat, Sabtu kita buka. Jadi ada penambahan marka di sana supaya karena memang itu untuk perlambatan, jadi diberikan marka untuk perlambatan. Penambahan marka lalu lintas di ruas jalan juga dilakukan. Marka yang berkenaan dengan perlambatan di persimpangan jalan ditargetkan selesai pada hari ini. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Nias melakukan siaga kelistrikan pada seluruh wilayah di Kepulauan Nias agar kegiatan peribadatan dan roda perekonomian warga berjalan lancar.
Saat ini terdapat 68 megawatt suplai daya listrik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 40 megawatt di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Tenaga ahli daya dan peralatan sarana kendaraan pendukung pekerjaan turut disiapkan. Selain itu, 3 unit gardu bergerak serta 6 unit genset kapasitas 7.000 dan 5.000 watt ditempatkan secara merata pada 3 lokasi, yakni Teluk Dalam Nias Selatan, Gunung Sotoli, hingga ULP Nias Barat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara mendadak akibat gangguan jaringan dan potensi cuaca buruk serta bencana alam. Sudah melakukan berbagai kegiatan penyerahan di lapangan, ya, mulai dari perabasan, penggantian material, konstruksi dan lain-lain. Jadi secara umum kita sudah siap menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023. Pemadaman listrik itu banyak terjadi akibat pohon, ya, pohon di mana di Pulau Nias ini memang pertumbuhan pohon itu cukup cepat, terutama di musim-musim hujan. Selain memberikan perhatian khusus untuk menjaga kestabilan pasokan daya listrik bagi tempat ibadah seperti gereja, PLN juga turut menjamin kebutuhan listrik bagi aktivitas perkantoran pemerintah, tempat usaha, dan rumah-rumah penduduk. Informasi lainnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Deli Serdang mulai mengalami kenaikan. Harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mulai mengalami kenaikan sejak hari ini. Sebelumnya bawang merah dijual dengan harga Rp24.000, namun kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih yang terus mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 setiap hari, kini harganya telah mencapai Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok ini telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga pada puncak Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang. Salah seorang pedagang Santi mengatakan kondisi cuaca menjadi faktor utama penyebab naiknya harga kebutuhan pokok tersebut. Biasanya bawang, kalau udah Tahun Baru nanti kan kosong barang, gak ada yang ke ladang. Cabai-cabai lah nanti kosong mahal. Kalau sekarang masih bawang putih, bawang merah, bawang packing, itulah yang naik. Kayaknya karena kami memang kebutuhan pokok, nggak gitu kali sih. Karena dia kan memang orang butuh cabai, bawang itu kan memang kebutuhan pokok. Paling orang itu sedikit lah belinya, dek. Kayak kami pun belanja kalau mahal sedikit juga aja kami belinya. Sementara itu, salah seorang pembeli, Erna, mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat dirinya harus mengurangi jumlah pembeliannya. Ia berharap menjelang akhir tahun, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di wilayah Deli Serdang dapat normal kembali. Harapannya murah semua lah. Iya, betul. Murah semua. Kalau naik harga gini, Kak, apakah kerja mudah dapat? Apa yang dilakukan? Apakah belinya itu sedikit jadinya gitu? Sedikit, beli satu on. Beratnya pemanya seperempat. Biasanya gimana? Biasanya beli seperempat, sekilo. Jadi 1 on gitu. Sementara itu pemirsa, untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan jelang Nataru, pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama Bank Indonesia, perwakilan Sumut, dan Perumbulok menggelar pasar murah yang disambut antusias ratusan masyarakat. Pasar murah digelar sejak 13 hingga 18 Desember 2023 secara bergilir di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi, yaitu Kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi Kota, Adang Hulu, Bajenis, dan Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pasar murah yang digelar Pemko Tebing Tinggi bersama Bank Indonesia, perwakilan Sumut, dan Perumbulok tersebut menjual beragam jenis kebutuhan pokok. Di antaranya beras bulog kemasan 5 kg yang dijual dengan harga Rp53.000 dan gula pasir Rp16.000 per kilogramnya. Warga antusias dan rela mengantri untuk mendapatkan beragam jenis kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah seorang warga berharap pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat menggelar pasar murah secara rutin agar dapat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk kebutuhan pokok mereka. Beras 53. Kalau di pasar berapa? Kalau 5 kilo 680. 68. Iya. Jadi kalau di sini tadi Bu di pasar murah ini 53. Jadi
Beda 15.000 lah. 5 kilo. Terbantu nggak? Terbantu lah Bang. Pemerintah Kabupaten Langkat bekerja sama dengan BPJS membagikan ratusan jaminan kesehatan dan puluhan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Sebanyak 200 lebih aparatur sipil negara P3K kemarin siang mendapat jaminan kesehatan yang disalurkan oleh BPJS bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Langkat. Pemberian jaminan kesehatan bagi ratusan ASN P3K tersebut diserahkan oleh PLT Bupati Langkat, Syah Afandin, disaksikan oleh BPJS dan anggota DPR RI Komisi 9, Delia Pratiwi Sitepu. Para ASN P3K ini tampak antusias dan semangat setelah puluhan tahun mengabdi sebagai guru dan tenaga pendidik. Pada akhirnya honor dan jaminan kesehatan mereka telah ditanggung melalui APBD Kabupaten Langkat. Pembagian jaminan kesehatan ini sekaligus launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, baik formal maupun informal atau yang tidak ditanggung oleh perusahaan. PLT Bupati Langkat, Syah Afandin mengatakan, dengan adanya jam sostek, para pekerja rentan dan ASN P3K lebih nyaman karena sudah ditanggung pemerintah, baik kecelakaan kerja, sakit maupun meninggal dunia. Launching untuk BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya sudah alhamdulillah sudah 26.000 lebih ya untuk tenaga kerja rentan yang di-cover oleh APBD. Ya kita harapkan bahwa dengan begini masyarakat bekerja lebih sedikit nyaman, bahwa kalau terjadi resiko apa-apa ya walaupun tidak kita inginkan, insya Allah ada dana yang meng-cover untuk baik itu kematian maupun cacat dan lain sebagainya. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, sebanyak 56.448 tenaga kerja sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klaim yang sudah dibagikan sebesar 49 miliar rupiah lebih bagi pengguna jam sostek di Kabupaten Langkat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini sore. Sebanyak 12 ketua tim penggerak PKK dari 11 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal dilantik. 12 tim penggerak PKK ini akan siap untuk melaksanakan 10 program PKK proses pembangunan desa. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandeling Natal, Eli Mahrani Lubis, bersama rombongan menghadiri pelantikan 12 TP PKK Kecamatan Panyabungan Utara kemarin. Kedatangan rombongan TP PKK Kabupaten ke acara pelantikan ini disambut dengan tarian kreasi tortor. 12 TP PKK desa dan kelurahan ini dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua TP PKK Kecamatan Panyabungan Utara, Minda Rahmayanti Sudrajat, untuk masa periode 2023-2029. Pengukuhan TP PKK desa ini bertujuan agar bisa mendampingi kepala desa dalam membangun desa melalui 10 program PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Madinah, Eli Mahrani Lubis, mengatakan gerakan PKK merupakan elemen penting di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perencana, penggerak, serta motivator. Saya berpesan agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perencana, penggerak, dan motivator kepada anggota tim penggerak PKK desa kelurahan. Kehadiran TP PKK Kabupaten Mandeling Natal dalam pelantikan TP PKK Kecamatan Panyabungan Utara ini juga untuk mengapresiasi usaha masyarakat kecil menengah dalam menciptakan makanan bergizi dan murah serta bernilai ekonomis. Pemirsa, SMA Negeri 1 Tanjung Merawa menjadi sekolah yang pertama pada cabang wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumut dalam menerapkan sistem manajemen sekolah New School. Penerapan sistem manajemen sekolah New School di SMA Negeri 1 Tanjung Merawa setelah dilakukan launching oleh Kacapdis Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumut diwakili Kasubag Tata Usaha Erma Bahagia Pakpahan kemarin.
Launching ditandai dengan pemakaian kartu pelajar dan ID card guru serta tenaga kependidikan dalam sistem manajemen digital sekolah Neoschool SMA Negeri 1 Tanjung Merawa oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Seprina Lia Manik, SPD, didampingi CEO School Indonesia Roland Pardosi. Dilanjutkan penyerahan kartu pelajar yang diwakili masing-masing ketua kelas. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, Makmur Effendi Sitompul menyatakan sistem manajemen sekolah Neoschool ini sebagai bagian dari sistem digitalisasi yang harus diterapkan dalam meningkatkan pelayanan sekolah baik terhadap guru dan tenaga kependidikan serta para siswa. Diharapkan dengan adanya program ini sinergitas sekolah dengan pemerintah dan orang tua dalam melaksanakan proses belajar mengajar semakin baik serta meningkat karena orang tua siswa dapat memonitoring seluruh kegiatan anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar. Kedepannya ini jadi motivasi bagi sekolah-sekolah yang ada di cabang dinas WLA 1 juga boleh mempergunakan kartu elektronik pelajar dan ID card guru pegawai. Dan ini juga merupakan pesan atau perintah dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Asren Nasution, bahwa setiap sekolah harus ada inovasi-inovasi baru. Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumut, Erma Bahagia Pakpahan menyambut baik program ini untuk memajukan sekolah. Besar harapan saya Pak Makmur selaku kepala sekolah bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain agar sekolah-sekolah di cabang dinas wilayah 1 ini juga melaksanakan kartu elektronik, kartu pelajar elektronik. Mudah-mudahan dengan adanya kartu elektronik ini siswa-siswa kita semakin tertib dan disiplin. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, melalui tim inovasi siap antar dokumen kependudukan atau SADOKU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang melakukan jemput bola untuk perekaman data KTP elektronik masyarakat. Sistem jemput bola yang dilakukan tim inovasi SADOKU dikhususkan bagi warga yang sakit, lansia, dan berkebutuhan khusus yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang serta belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Data warga yang belum memiliki KTP elektronik dapat diminimalisir melalui program SADOKU seperti di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang datang melakukan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat. Kepala Dusun 2 Desa Dalu 10A, Indra Saleh, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Disduk Capil yang telah meluncurkan program SADOKU dan tetap datang melakukan perekaman KTP elektronik meskipun hanya bagi 2 orang warga saja. Warga kita Desa Dalu 10A yang belum perekaman pembuatan KTP, maka dengan program yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini kita mengucapkan banyak terima kasih. Kedepannya yang belum perekaman KTP kita harap bisa merekam KTP yang melalui program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini. Data Inovasi Pelayanan Disduk Capil Deli Serdang, Zulkaidi Bintang mengatakan setelah selesai diproses, tim inovasi SADOKU akan langsung mengantarkan dokumen ke rumah warga yang bersangkutan. Bagi warga yang akan melakukan perekaman KTP elektronik melalui program SADOKU, pemerintah desa dapat membuat laporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan mengisi formulir. Walaupun yang disabilitas, yang penting suratnya sudah sampai ke Dinas Dukcapil, kami tetap datang dimanapun lokasinya, yang penting wilayah Deli Serdang, kami tetap datang untuk merekam. SADOKU, tidak ada lagi warga Kabupaten Deli Serdang yang tidak terdata dan tidak memiliki KTP elektronik. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan memberikan tali asih kepada veteran dan warakawuri di Gedung Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan kemarin.
Pemberian tali asi kepada veteran dan warakawuri di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan ini merupakan wujud rasa hormat dan bangga kepada veteran dan warakawuri yang telah meletakkan dasar-dasar semangat kejuangan kepada generasi penerus TNI Angkatan Darat. Selain sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk mengenang kembali sejarah perjuangan TNI Angkatan Darat, yakni peristiwa pertempuran Ambarawa yang menjadi tonggak sejarah lahirnya TNI Angkatan Darat. Selain pemberian 150 paket sembako, momentum Hari Juang TNI Angkatan Darat ini juga diisi Kodam 1 Bukit Barisan beserta seluruh satuan jajarannya dengan kegiatan bakti kesehatan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, serta ajang sana mengunjungi rumah veteran dan warakawuri yang dilanjutkan kegiatan santunan pada anak yatim. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Juang ke-78 TNI Angkatan Darat tahun 2023 ini mengangkat tema TNI Angkatan Darat bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Refrizal mengatakan, jadilah prajurit yang bersabta marga dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Baik, pesan yang perlu kami sampaikan di sini kepada seluruh prajurit, tetaplah menjadi prajurit yang bersabta marga, kemudian memegang sumpah prajurit, kemudian melaksanakan 8 kewajiban sebagai seorang prajurit yang dikenal dengan 8 wajib TNI. Mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, Kasdam 1 Bukit Barisan turut melepas para babinsa yang akan mengantar langsung tali asi kepada veteran dan warakawuri yang lanjut usia atau tidak dapat menghadiri secara langsung. Pemirsa, keluarga besar SMA Negeri 4 Medan melaksanakan perayaan Natal tahun 2023 dengan menghadirkan orang tua siswa yang berlangsung penuh dengan suasana sukacita. Perayaan Natal ini dilakukan dalam 2 sesi, yaitu pra-ibadah dan ibadah di Gereja GKPI Sriwijaya Medan kemarin. Acara prosesi diikuti pendeta, Kepala SMA Negeri 4 Medan, Ketua Umum Panitia dan Ketua Pelaksana Natal, serta pembina PIK dan KSSK, serta guru termasuk Panitia Pelaksana Natal maupun orang tua siswa. Kepala SMA Negeri 4 Medan, Dr. Andus Rianto Hasinaga menyatakan, Natal adalah program sekolah dalam peringatan Hari Keagamaan. Acara ibadah diisi penyalaan lilin, nyanyian Natal, fotum, dan liturgi menyuguhkan drama tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan drama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sedangkan khotbah perayaan Natal disampaikan oleh Pendeta Edwin P. Sianipar STH MBA. Usai perayaan Natal dilanjutkan dengan hiburan persembahan pujian oleh Surtana Sihombing, pujian dari PIK dan KSSK, serta kelas 12 IPA 1 termasuk persembahan pujian Christmas Band. Ketua Umum Natal Tumiar Butar-Butar menyatakan, momentum perayaan Natal menjadikan keluarga besar SMA Negeri 4 Medan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa, baik guru dan para siswa. Tumiar Butar-Butar menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 4 Medan, Dr. Andus Rianto Hasinaga, dan para orang tua siswa atas dukungannya hingga terlaksananya perayaan Natal keluarga besar SMA Negeri 4 Medan berlangsung sesuai dengan program panitia. Kepala sekolah berharap kepada semua panitia dan anak-anak kami semua, kita makin meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, terkhusus di SMA 12 Medan. Saya juga sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sebagai panitia dan kemudian panitia dari siswa. Sementara itu pemirsa, perayaan Natal keluarga besar SMA Negeri 12 Medan dilaksanakan di Gereja HKBP Melati Perumnas Helvetia Medan yang dihadiri para orang tua dan wali siswa. Perayaan Natal oleh keluarga besar SMA Negeri 12 Medan ini berlangsung dengan sukacita, diikuti orang tua siswa, guru, komite sekolah, serta kepala SMA Negeri 12 Medan. Sementara acara ibadah diisi dengan fotum, nyanyian pujian Natal, persembahan puisi, kor guru termasuk kor siswa. Selain itu juga dilakukan liturgi tentang kelahiran Tuhan Yesus dan pantomin.
Sementara penyalaan lilin dilakukan oleh perwakilan peserta Natal dan diiringi dengan tali lilin. Selain itu juga dilakukan doa syafaat dilanjutkan dengan persembahan pujian oleh guru yang kemudian dilanjutkan dengan kor kelaberil. Sementara khotbah atau renungan Natal disampaikan oleh Pendeta Manik. Pada perayaan Natal ini juga ditampilkan drama tabel. Sedangkan pada acara varian Natal berbagai persembahan pujian duet dan solo ditampilkan oleh siswa kelas 10 dan siswa kelas 12. Kepala SMA Negeri 12 Medan, Teresia Sinaga SPD menyatakan perayaan Natal bagi keluarga besar SMA Negeri 12 Medan memberi momen penting sekaligus menjadi agenda sekolah dalam merayakan Hari Keagamaan di sekolah ini. Teresia Sinaga berharap dengan perayaan Natal tahun 2023, keluarga besar SMA Negeri 12 Medan semakin diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga seluruh komponen sekolah ini saling bekerja sama, saling dukung-mendukung dalam meningkatkan matu atau kualitas pendidik di sekolah yang berada di kawasan Perumnas Helvetia Medan ini. Perayaan Natal ini, saya sebagai kepala sekolah berharap kepada semua panitia dan anak-anak kami semua, kita makin meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, terkhusus di SMA 12 Medan. Saya juga sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sebagai panitia dan kemudian panitia dari siswa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Jumat 15 Desember 2023. Saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Jumat 15 Desember 2023. Pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Asahan, Nias Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Humbang Asudutan, Toba, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Dairi, Pakpak Barat, Karo, Simalungun, Asahan, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot Sumatera Utara pantauan tanggal 13 Desember 2023 tidak ada. Kami menghimbau untuk masyarakat waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang khususnya di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan sebagai manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Gambir, Kabupaten Mandailing Natal mengutamakan generasi muda dalam rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilu 2024 karena dinilai dapat bekerja lebih optimal. Memasuki hari keempat rekrutmen anggota KPPS di Kelurahan Simpang Gambir, Kabupaten Mandailing Natal. Puluhan masyarakat yang didominasi anak muda terlihat antusias mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS. Dari rekrutmen anggota KPPS yang telah dimulai sejak tanggal 11 Desember 2023 lalu, sudah ratusan masyarakat yang menyerahkan berkas administrasi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS. Untuk Kelurahan Simpang Gambir, 78 orang dan 22 anggota Linmas akan bertugas di 11 tempat pemungutan suara. Dan pada setiap TPS akan ditugaskan 7 orang anggota KPPS dan 2 orang Linmas. Setiap peserta yang memenuhi syarat administrasi akan diserahkan ke PPK untuk dilakukan ujian wawancara yang bertujuan untuk menyamakan persepsi sehingga pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dapat berjalan lancar.
umur mulai dari usia 17 tahun sampai 55 tahun. Di sini saya lihat memang kebanyakan pemuda yang mendaftar ini baru 2 hari buka pendaftaran. Memang ini lebih bagus kan untuk nantinya yang muda-muda ini masih lebih ulet ya apanya, kesehatannya pun masih lebih bagus kan. Untuk pemilu ini kan nanti bisa dipastikan ini prosesnya agak lama. Kalau yang tua-tua nanti dikhawatirkan bisa menyebabkan penyakit sakit atau kayak mana lah ya kan. Tapi untuk yang muda ini bisalah, dari fisiknya aja nanti udah unggul orangnya. Tingginya penggunaan pestisida oleh masyarakat petani yang mengakibatkan berkurangnya ekosistem lebah madu membuat seorang warga desa Said Butu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun membentuk kelompok penangkaran lebah dan melakukan konservasi penangkaran lebah madu. Konservasi penangkaran lebah madu yang berada di atas lahan seluas 10.000 meter persegi ini juga dijadikan sebagai sarana edukasi bagi para pelajar. Di sini, para pelajar dapat mengetahui berbagai jenis lebah dan manfaat dari madu yang dihasilkannya. Lokasi konservasi dan penangkaran lebah madu yang dibuka sejak tahun 2018 ini selalu ramai dikunjungi pelajar yang berasal dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Para pelajar dapat mengetahui cara mengembangbiakan dan menjaga habitat lebah madu, serta mempelajari terapi lebah yang saat ini telah banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional dengan memanfaatkan racun dari sengatan lebah yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam jenis penyakit. Peternak lebah Slamet Suryadi mengatakan konservasi dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis pepohonan di lokasi lahan penangkaran lebah tersebut. Awalnya itu adalah mirisnya kepada lebah-lebah yang dulu hilang. Karena apa? Karena tingginya penggunaan pestisida dan masyarakat tidak paham sehingga madu dibakar. Membudidayakan dengan cara menggunakan konsep konservasi. Jadi di lahan-lahan ini kami tanami semua tanaman untuk konservasi dan itu kemudian untuk lebah. Artinya kami edukasi, mereka harus paham madu, mereka harus paham lebah sehingga penangkaran ini sampai tujuannya, yaitu tujuan edukasinya. Peternakan lebah tersebut telah dijual hingga keluar daerah Siantar Simalungun dengan harga Rp35.000 hingga Rp150.000 per botol pada kemasan 600 ml hingga 1 liter. Bagi kertas. Pemirsa, pemilik tambak ikan di Nagari Sicincin, Kecamatan 126 lingkungan Kabupaten Padang Pariaman mengeluh banyaknya ikan milik mereka yang mati diduga akibat air menguning dampak dari pengejaran jalan tol daerah itu. Masyarakat pemilik tambak ikan di Korongbari, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 Kalisbalih 6 Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman ini mengeluhkan usaha tambak ikan yang mereka tekuni. Diduga dampak dari pembangunan jalan tol menyebabkan air yang selama ini mengaliri tambak ikan milik masyarakat menjadi menguning dan menyebabkan ikan tambak mati. Kondisi itu membuat pemilik tambak merugi hingga ratusan juta rupiah. Bahkan kini pemilik tambak terancam berhenti melanjutkan usaha mereka karena kondisi air yang masih keruh. Diketahui di lokasi tambak ikan milik masyarakat Korongbari Nagari Sicincin ini, mayoritas masyarakat membudidayakan ikan hias atau koi dan ikan konsumsi jenis nila dan gurami. Wahyudi, salah seorang pemilik tambak ikan, mengaku sudah melaporkan kondisi tersebut kepada pihak HKI sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Karena dampak dari pengerjaan jalan tol, air yang mengalir dari sungai masuk ke tambak-tambak ikan milik masyarakat menjadi menguning dan menyebabkan banyak ikan yang mati. Namun hingga kini, pihak tol atau HKI belum memberikan tanggapan untuk mencarikan solusi terkait masalah yang dialami pemilik tambak. Timbunan yang berasal dari sana mengalir ke irigasi, teruslah masuk ke kolam-kolam kami ini yang di kolam air irigasi Cawang. Jadi yang di Cawang sana alirannya ke tempat kami ini, Pak. Jadi inilah kami yang terdampak dari timbunan jalan tol ini.
usaha yang dari dulu kita jalani gitu kan. Terus karena terdampak ini tidak bisa kami semaksimal mungkin berusaha gitu kan, apa adanya aja. Gitu. Banyak yang mati Bu ya? Banyak sekali. Tiap hari ini ada ikan yang mati. Masyarakat pemilik tambak ikan berharap air yang selama ini mengaliri tambak milik masyarakat tidak lagi tercemar dan pihak HKI bisa mengganti kerugian yang dialami pemilik tambak. Demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.